Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana ya Yoram dan Ahasya dibunuh saudara ya oleh ya Yehu ya. Dan kita melihat semua itu Tuhan izinkan ya, karena apa? Karena itu adalah bagian dari pembalasan Tuhan terhadap kejahatannya Isabel dan juga Ahab ya. Dan ketika dia menjadi raja saudara, ya dia pun melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk ya membunuh Ahasya dan ya Yoram, anak daripada Ahab dan Isabel. Dan kita tahu bersama pada akhirnya saudara, mayatnya dilempar ke kebun milik Nabot yang pernah diambil oleh ayahnya, dan mayat anaknya yaitu Yoram ya dilempar ke kuburan itu. Kita akan lanjutkan sekarang ya, masih di 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-30. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ya ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ya, dan pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana, selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Ya, Yehu mengangkat kepalanya sambil melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Maka mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel, maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Saudara, sangat mengerikan ya kalau kita membaca ini saudara, bagaimana ketika penghukuman Tuhan itu ya datang, bagaimana kejahatan Isabel. Kita tahu Isabel istri yang sangat luar biasa jahat. Ya, dia memalsukan tanda tangan suaminya untuk mendapatkan sebidang tanah yang milik Nabot. Dia membunuh Nabot dengan keji, dan itu semua dicatat oleh Tuhan. Lalu ketika Yehu sampai ke Yisrael, Isabel mendengar itu. Dia pakai perhiasan, lalu dia menjenguk dari jendela. Ketika Yehu masuk pintu gerbang, ya Isabel berseru, "Bagaimana, selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Ya, dan akhirnya Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela, ya, dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Ya, lalu akhirnya pegawainya Isabel itu datang menghampiri Yehu, dan Yehu berseru, "Jatuhkanlah Isabel." Lalu Isabel dijatuhkan dari jendela kamarnya. Dia terjatuh dan darahnya memercik ke dinding saudara. Isabel mati saudara, dan ketika mati Yehu berkata, "Ambil mayatnya lalu kuburkan." Tetapi pegawai-pegawainya berkata, mereka pergi mencoba mendapatkan mayat dari Isabel, tetapi mereka tidak temukan, karena ya mereka bilang yang ada hanya kepala, kaki, dan ya telapak tangan. Dan Yehu berkata, memang seperti itulah yang sudah dinubuatkan Tuhan lewat perantara Elia, di mana Elia pernah berkata, "Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang." Karena katakan di sana, ya mayatnya akan dimakan anjing, ya, dan daging Isabel dimakan oleh anjing, sehingga tidak ada yang dapat mengenali dia lagi. Saudara, ya ketika Tuhan yang berperkara sangat mengerikan, ya. Dikatakan akhirnya anjing memakan tulang belulang daripada
ya Isabel. Mengapa Isabel ketika mendengar Yehu datang dia berkata, ya selamatkah Simri pembunuh tuannya itu? Kita tahu bersama Simri adalah panglima tentara Israel yang sekitar 40 tahun sebelumnya membunuh Ela, ya. Dan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai raja Israel. Isabel menuduh Yehu berusaha melakukan pengkhianatan seperti Simri. Ya, jadi dia mau mengingatkan dosanya Simri kepada Yehu karena Yehu juga membunuh raja dan dia menggantikan raja ya di kedudukannya. Ya, tetapi Isabel lupa bahwa dia juga punya dosa yang besar. Dia bilang kepada Yehu, ya bagaimana Simri? Ya, apakah Simri selamat? Sang ya pengkhianat yang membunuh tuannya. Dia sedang mengingatkan Yehu bahwa ingat ya dosa Simri itu tidak terampunkan. Padahal ya dia lupa bahwa dia juga memiliki dosa yang sangat besar. Saudara, orang itu kalau dibutakan dia tuh gampang menghakimi orang lain, tapi dia lupa dengan dosanya sendiri. Isabel lupa dan dia juga tidak tahu bahwa Yehu diizinkan Tuhan naik menggantikan raja yang sebelumnya agar ya dapat melampiaskan ya murka Tuhan atas keluarga ya Isabel, Ahab dan seluruh keluarganya yang jahat di mata Tuhan. Ya saudara, kita belajar hari ini dari kisah Isabel ini bahwa ya tidak ada seorang pun akan luput dari penghukuman. Ya, Isabel gampang menilai dosa Yehu, tapi dia lupa menilai dosanya sendiri. Sehingga kita lihat pada akhirnya dia mati, saudara. Dan sangat mengerikan tulang-tulangnya, ya tengkorak, kaki dan tangan Isabel. Itu yang tersisa dari kehidupan jahatnya. Yang tidak mempunyai ya hati nurani, tetapi ya dia itu sangat gila dengan kekuasaan, uang, prestis dan ya hal-hal yang berbau duniawi. Dia sangat mementingkan warisan ya, tetapi dia tidak memikirkan akan kehidupan rohani. Bahkan dia tidak memikirkan ketika dia hidup dalam dosa, dia juga akan mewariskan dosa itu kepada anak cucunya, sehingga anaknya juga mati oleh pedang. Pada akhirnya ya kita tahu kehidupan mewah dan pengkhianatan dari Isabel ini tidak berguna, hanya membawa kepada kebinasaan. Karena itu saudara ingat, kekuasaan, kesehatan, kekayaan mungkin akan membuat kita merasa seolah-olah kita bisa hidup abadi, memerintah, memiliki segala-galanya. Ya, tetapi ingatlah bahwa kematian ya itu bukan hak kita. Itu adalah di tangan Tuhan. Karena itu sekaranglah waktunya untuk kita mulai mengatur jalan kehidupan kita. Selagi kita masih memiliki waktu hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, ya, dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini supaya hidup kita ini, saudara, sungguh-sungguh berada di dalam ya pimpinan dan anugerah Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Isabel berakhir tragis dengan keluarganya. Ya, namun ya semua yang dibangun dengan kesia-siaan, semua yang dibangun dengan dosa, itu hanya akan mendatangkan penghukuman dan malapetaka. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam takut Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan, agar hidup kita boleh menjadi hidup yang luar biasa, diberkati Tuhan. Ya, dan saya percaya saudara, ingat ya, kalau kita ini sebagai orang tua, mari kita hidup menjadi orang-orang yang membawa ya kabar baik, yang membawa ya nama kemuliaan Tuhan. Dan karena itu biarlah hidup kita juga senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baik, kita lanjutkan sekarang, kita masuk 2 Raja-Raja pasal 10 ya, judul perikopnya Yehu memunahkan keluarga Ahab. 2 Raja-Raja pasal 10. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Dari beberapa istri ya, tentunya banyak istrinya. 70 orang anak laki-laki Ahab. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu.
kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula ya mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Ayat 3, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Ya, jadi saudara, Yehu ini penuh dengan strategi memang ya. Dikatakan di sana ya, Yehu membuat surat ya, dia mengirim surat kepada pembesar-pembesar dan kepada kepala ya. Dikatakan mengirim surat ya kepada para pembesar kota itu di Samaria. Dia bilang, pilih bagimu dari 70 orang anak laki-laki Ahab, siapa yang lebih patut untuk menjadi raja, saudara ya. Surat itu dikirim, maka dipilihlah seorang yang terbaik, yang paling tepat di antara anak-anak tuan itu, tuanmu, lalu duduklah di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluargamu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan. Mereka bilang, ya sedangkan ya Ahab saja dan Isabel tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Jadi ya pembesar-pembesar semua orang takut karena Yehu sudah membunuh Ahab dan Isabel, itu raja mereka, saudara. Jadi ketika Yehu kirim surat untuk mereka mengangkat salah satu anak Ahab menjadi raja untuk menggantikan Ahab, mereka semua ketakutan. Mereka bilang, enggak, ya kita enggak berani, sedangkan raja aja sudah dibunuh oleh dia. Ya. Dan akhirnya mereka itu datang kepada Yehu dan berkata, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu. Ya, jadi kami tidak mau mengangkat raja lain lagi ya, kami tidak mau melakukan itu. Kami tidak hendak mengangkat raja siapapun. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Saudara, akhirnya ya Yehu berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau memilih seseorang untuk mengangkat dia menjadi raja atas Israel menggantikan Ahab, kalau begitu ya penggal semua kepala anak laki-laki Ahab. 70 orang itu penggal kepalanya dan bawa ke sini. Ini adalah pilihan yang tentunya berat ya saudara, karena apa ya, masa mereka disuruh untuk melakukan hal itu. Ya, dan dia menulis surat yang kedua kali, dia bilang ya sembelih ke-70 orang anak Ahab itu, menaruh kepala orang itu ke dalam dikatakan di sana ayat yang ke-6 dulu, Yehu tulis surat, dia bilang kamu harus menyembelih ya semua kepala anak-anak ya Ahab. Ayat 7, tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkannya semuanya kepada Yehu di Yisrael. Mengerikan ya saudara kalau kita lihat ini ya. Jadi akhirnya Yehu ini memang jahat sekali. Dia menyuruh, ya sudah, kalau kamu tidak mau mengangkat raja, ya udah berarti kamu harus penggal semua anak-anaknya Ahab. Dan mereka ini kan sedang ketakutan, jadi mereka itu tidak berani. Akhirnya mereka sembelih ya ke-70 kepala anak Ahab, lalu dikirim kepada Yehu dalam keranjang. Ngeri ya kalau kita baca seperti ini. Tapi kita tahu saudara, ini adalah menggenapi nubuatnya Elia, bahwa tidak ada seorang pun keturunan laki-laki Ahab yang akan bertahan hidup. Saudara ingat itu dulu ada di kisah raja, di dalam 1 Raja-Raja pasal 21.
ya ayat 17 sampai 24, di mana dikatakan ya bahwa tidak akan ada satupun keturunan dari Ahab yang akan dibiarkan hidup. Dan terjadi saudara, pada ayat 7 ini mereka menyembelih 70 orang anak Ahab laki-laki, kepalanya dibawa kepada Yehu di Yisrael. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ayat 10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal ya dari keluarga Ahab yang di Yisrael, dan juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkannya. Saudara, kalau kita lihat ini sangat mengerikan ya saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa ya ngeri apa yang dilakukan oleh Yehu ini. Dalam kegiatannya, Yehu itu selalu melangkah jauh melampaui kebenaran atau perintah Tuhan. Yehu tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan pakai dia untuk membalaskan murkanya kepada Ahab dan keluarganya. Ya, tetapi hidupnya memang tidak berkenan. Yehu ini dipakai untuk tujuan yang sama-sama berdosa mereka. Dan ya dia selalu melampaui perintah Tuhan. Dia gak mau tunduk sama Tuhan dengan penumpahan darah. Ya, dia bunuh 70 orang anak laki-laki. Nabi Hosea belakangan sudah menyatakan bahwa hukuman atas Yehu juga akan terjadi dan akan ada pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan. Berkali-kali dalam sejarah orang-orang religius mencampur iman dengan ambisi pribadi, kekuasaan atau kejayaan tanpa persetujuan atau berkat-berkat Allah. Jadi memakai Allah dan Alkitab untuk memanfaatkan dan untuk menindas itu adalah salah saudara. Dan kita lihat di sini sekalipun mungkin Yehu ini jahat, tapi dia dipakai Tuhan saudara untuk melakukan pembalasan terhadap keluarga Ahab dan kita lihat di sini sehingga dikatakan di sana Tuhan membalaskan saudara ketika kejahatan Ahab itu sangat luar biasa. Dikatakan dia itu membawa bangsa itu berdosa, bahkan dia itu membawa penyembahan berhala dengan istrinya Isabel dan Yehu melangkahi kebenaran firman Tuhan dan berkali-kali dalam sejarah orang-orang yang beragama itu selalu mencampur iman dengan ambisi pribadi, bahkan kekuasaan, kekejaman dan tanpa persetujuan dari Tuhan mereka memakai nama Tuhan untuk melakukan penindasan itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan ketika orang menyerang kekristenan kita, mungkin karena apapun kita tidak boleh membalas. Justru kita harus berdoa agar mereka itu boleh juga melihat terang dari ajaran-ajaran iman kekristenan. Dan dikatakan di sana saudara, akhirnya dia menyuruh memenggal semua anak-anak Ahab dan tanpa berperi kemanusiaan dikirimlah kepala anak-anak Ahab kepada Yehu. Ketika suruhannya dikatakan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah itu taruh depan pintu gerbang sampai pagi. Dan pada paginya Yehu keluar berdiri lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka?
Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan melakukan tepat seperti apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal di keluarga Ahab dan yang ada di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang kepercayaannya, imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Jadi semua orang yang dulu pernah ikut Ahab, tidak ada satupun yang hidup, saudara. Ayat 13 dikatakan, ayat 12, kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan anak saudara Ahasya, raja Yehuda, lalu bertanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami adalah anak saudara Ahasya dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat parigi Bet Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang dari penyongsongan. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama dengan aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkan sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Sangat mengerikan, saudara, ketika orang itu jatuh dalam murka Tuhan, tidak akan terselamatkan lagi. Dikatakan di sana, Yonadab ini adalah orang yang sepertinya seperti halnya Yehu, Jadi Yonadab adalah orang yang seperti Yehu. Dia sangat giat mengikuti Allah. Akan tetapi Yonadab ini menunjukkan semangatnya dengan memisahkan diri dan keluarganya dari budaya materialistis, dan dia adalah seorang penyembah berhala, dan dia mendirikan sebuah kelompok yang disebut orang-orang Rekab, di mana menurut nama ayahnya yang berusaha keras mempertahankan kemurnian hidup dengan cara hidup terpisah dari tekanan dan godaan-godaan masyarakat. Dan kita melihat, saudara, mereka itu sangat berdedikasi kepada Tuhan. Karena dedikasi mereka, Allah berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan yang beribadah kepada Allah. Jadi Yonadab ini adalah orang seperti halnya Yehu, sangat giat mengikut Allah. Tapi Yonadab menunjukkan semangatnya dengan memisahkan diri dan keluarganya dari budaya realistis, Dan kita akan lihat ke depan nanti bagaimana selanjutnya. Tapi kita sudah membaca akhirnya Ahab dan seluruh keluarga besarnya tewas di mata pedang. Tidak ada seorang laki-laki yang tersisa dari nama Ahab, sehingga tidak ada lagi penerus marganya, sebab semuanya mati terbunuh. Hati-hati dengan dosa supaya kita, anak cucu kita, senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam keluarga Ahab dengan menyatakan penghukuman sehingga Ahab mati dan 70 orang anak laki-lakinya juga terbunuh. Jangan biarkan Tuhan kami hidup dalam dosa. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk cengkram tangan kami,
pegang kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati semua anak-anak yang setia mengikut Engkau, yang sedang terbaring sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang masalah dalam keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang ingin rumah tangganya dipulihkan, suami, istri, anak-anak, biar pemulihan itu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan, bebaskan. Berdoa Tuhan bagi setiap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Bapa untuk bangsa kami Indonesia, Shalom atas Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet, Tuhan pimpin sertai bangsa ini aman, tentram, damai dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi yang terus Tuhan dalam perjuangan hari-hari ini yang berat. Tuhan juga memberkati dengan tertakut akan Tuhan. Berkati juga Bapak semua 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkat Tuhan turun melimpah atas kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Mari saudara, kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, diberkatilah engkau. Biarlah berkat rahmat anugerah turun dalam nama Tuhan Yesus dalam hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai yang kali yang kedua. Tuhan sudah datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.